dengan NIM K32190167, mahasiswa Universitas Mercubuana, jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengobati atau pengobatan uji heteroskedastisitas yang tidak lolos uji. Nah, video kali ini saya khususkan untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Statistik Bisnis dan Praktikum dengan dosen pengampu Ibu Erna Setiani. Nah, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengobati uji heteroskedastisitas yang tidak lolos uji. Jadi untuk data uji heteroskedastisitas penelitian saya ini tidak lolos uji atau di standar signifikasinya ini di bawah 0,05. Jadi harus dilakukan pengobatan untuk membuat data tersebut ini menjadi lolos uji seperti itu. Nah, caranya yaitu pertama kita harus melihat koefisien A. Kita lihat signifikasi. Untuk signifikasinya kita lihat angka yang paling kecil. Nah, di sini bisa kita lihat X1 row-nya ini 0,026, X2 row-nya 0,311, dan X3 NPM ini 0,009. Jadi kita cari yang paling kecil atau di bawah dari standar signifikasi, yaitu 0,09. Sebenarnya kalau X1 roa 0,026 kalau dibulatkan menjadi 0,03 dan X2 0,311 yaitu 0,3 lebih besar dari standar signifikasi, dan X3 NPM ini 0,009 jika dibulatkan masih tetap 0,01. Jadi yang paling kecil adalah X3 NPM. Nah, setelah kita tahu nih data atau angka mana yang paling kecil dari signifikasi ini, yaitu X3 NPM, maka kita bisa melakukan transform. Dan di sini saya melakukan pengobatan dengan menggunakan metode uji data. Nah, kita klik transfer, compute variable. Di sini kita reset dulu. Nah, di target variabel kita masukkan ln, yaitu target variabel yang bisa kita lakukan untuk menemukan NPM. Nah, di sini kan tadi yang paling kecil kan NPM, jadi kita tuliskan saja ln underscore NPM. Setelah itu untuk function groupnya kita klik arithmetic, dan function and specialnya sama, kita klik ln karena target variabelnya pertama kita menggunakan ln, dan di sini data yang paling kecil yaitu NPM kita masukkan saja. Nah, setelah itu langsung saja kita klik OK. Nah, setelah hasil outputnya ini compute ln underscore NPM execute, maka kita lihat di data view. Nah, ternyata di data view ini ln NPM ini sudah ada. Nah, setelah itu kita buat analisis regresinya, yaitu regression dash 2-nya ya. Terus linear. Nah, di sini kita reset dulu. Kita masukkan harga saham pada dependen, setelah itu X1 ROA, X2 ROE, dan LN NPM pada independen. Maaf, sebelumnya kita masukkan X1, X2 ROE pada independen dan LN NPM pada independen. Yang kita tahu ada 2 NPM, yaitu X3 NPM dan LN NPM, karena tadi yang paling kecil adalah NPM dan data yang telah kita dari ini sudah dapat yaitu LN NPM, maka kita memasukkan variabel independen ini berupa data yang sudah kita perbarui. Nah, setelah itu kita klik save, dan di residual kita klik unstandardized, yaitu kita klik continue dan klik OK. Nah, setelah kita klik OK, nah, dan di sini kita lihat di data view, dan ternyata res2 ini sudah kita temukan. Setelah itu bagaimana cara membuat ABS res2, yaitu kita klik transform, compute variable. Nah, ini kita reset dulu. Nah, kita akan membuat ABS res2, maka kita tuliskan saja ABS underscore res2. Di function group kita klik arithmetic, dan di function and special variables kita klik sama dari target variable yaitu ABS 2. Setelah itu kita
pindahkan unstandardized S2 ini ke numeric expression. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini di hasil output bahwa ABS S2 ini sudah execute, yaitu kita lihat di data view ternyata sudah ada ABS S2. Nah, setelah itu kita lakukan lagi analisis regression. Kita klik terus linear, kita reset dulu, kita taruh ABS S2 ini ke variabel dependent, terus kita klik X1, X2 ke independen dan ln npm ke independen juga. Setelah itu kita langsung klik OK. Maka di sini bisa kita lihat koefisien A dari uji heteroskedastisitas, pengobatan uji heteroskedastisitas, terdapat peningkatan signifikasi yang sebelumnya kita lakukan, dan di sini sudah kita lakukan pengobatan uji heteroskedastisitas. Kita bisa lihat dari X1-nya ini menjadi 0,7, jadi di atas 0,05. Nah, karena yang tadi kita ketahui hasil interpretasi dari uji heteroskedastisitas sebelumnya menggunakan uji Glasser, hasil signifikasi dari variabel bebas atau variabel X ini sebesar 0,09, jadi di bawah dari nilai standar signifikasi 0,05, sehingga bisa disimpulkan bahwa terjadi masalah heteroskedastisitas atau datanya tidak valid. Nah, setelah kita lakukan pengobatan, maka muncul variabel dependent variabel ABS S2, di mana X1-nya ini 0,720, yaitu di atas 0,05, X2-nya ini 0,939, yaitu di atas 0,05, dan ln npm atau X3-nya ini 0,563. Maka terjadi peningkatan uji heteroskedastisitas sebelumnya dan sekarang. Untuk uji heteroskedastisitas yang sebelumnya, ini bisa kita lihat nih, bahwa koefisien dan data signifikasinya ini 0,26 untuk X1, 0,311, dan X3 0,09. Maka ini tidak lolos uji heteroskedastisitas. Tetapi setelah kita melakukan pengobatan, ternyata data yang kita punya setelah dilakukan pengobatan sudah lolos uji heteroskedastisitas atau bisa dikatakan valid. Seperti itu. Sekian video yang saya buat, semoga bisa membantu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Cara mengobati uji heteroskedastisitas yang tidak lolos uji. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video